Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Ustazah Maratun di acara Bincang-Bincang Seru kelas 1 bersama Bunda Yafi. Bunda Yafi. Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah. Sehat Bun? Alhamdulillah. Pokoknya sekarang ini harus benar-benar jaga kesehatan. Iya benar banget Bunda. Harus jaga kesehatan, jaga-jaga imun, dan jaga apa lagi Bun? Jaga perasaan ya Bunda. Mau puasa mau lebaran ya, lebaran. Ya. Kita mohon maaf dulu nih kayaknya Bun. Sama-sama, Mohon maaf lahir batinnya Bun. Sama-sama. Karena mau lebaran ini Bun. Iya. Yang pertama terima kasih banyak ya Bun ya. Bunda sudah bersedia hadir di sekolah. Alhamdulillah sehat ya. Bisa berjumpa sama Ustazah dan bisa ikut acara ini bersama Ustazah. Masya Allah. Kira-kira mau ngapain ya Bun ini ya Bun ya? Ngapain ya kira-kira ya? Kita nggak tahu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Ustazah. Iya bener Bunda. Nah Bun, sebelum Ustazah ngobrol-ngobrol santai, Ustazah mau jelasin dulu nih Bun. Kemarin kan alhamdulillah ya Bun ya, program PB3 ini kemarin sudah melaksanakan program karakter. Iya, ada beberapa karakter yang alhamdulillah kemarin Bunda sudah ikut ya Bun ya? Sudah. Ikut pelatihan yang sosialisasi orang tua. Nah, di MOG juga ya Bun ya. Iya. Nah di situ Bun ada 3 karakter yang insya Allah yang akan kami kembangkan bisa melekat di anak-anak. Yang pertama kan karakter sholat, karakter Al-Quran, terus karakter Rama. Nah, dan alhamdulillah kalau untuk karakter sholat ini udah berjalan nih Bun, udah berjalan 1 bulan. Benar ya Bun ya? Udah berjalan 1 bulan dan itu alhamdulillah sudah kami terapkan ke anak-anak, ke bunda-bunda. Sekarang Ustazah nih mau tanya nih Bun, kira-kira gitu bagaimana nih Bun ya benar? Bagaimana perkembangan Ananda nih Bun? Selama sudah 1 bulan ini karakter sholat sudah berjalan. Gimana nih Bun? Ya sebelumnya makasih juga nih Ustazah udah diundang nih kita ngobrol-ngobrol santai ya. Memang sekalian mungkin mengeluarkan unek selama ini gitu ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bunda. Ya, jadi mungkin ini suara hati dari orang tua yang lainnya gitu ya. Pasti semua merasakan yang sama. Jadi memang kita udah yang kita udah tahu kita udah online ini udah hampir 2 tahun ya. Jadi yang anak-anak sekolah di rumah itu hampir 2 tahun. Jadi pernah neneknya, jadi aku cerita bentar ya. Jadi neneknya pernah datang ke rumah ya. Terus itu waktu mungkin awal-awal pandemi, tengah-tengah pandemi ya. Terus dia datang ke rumah. Nah, anak itu kan seharian dari rumah, di rumah itu dari pagi sampai malam gitu, nggak keluar rumah ya. Pagi lagi gitu. Sampai nenek bilang, ini anak-anak nggak sekolah ya. Maksudnya ini anak-anak nggak keluar rumah ya dari pagi sampai malam. Iya. Terus ngapain aja di rumah? Belajarnya dari rumah. Iya. Terus nggak ke sekolah? Enggak. Oh kata dia, waduh berat juga ya katanya gitu ya. Tapi memang semua yang akan dihadapi semua ya. Nah tadi menyinggung dari karakter tadi kan ada yang 3 memang sudah dibangun ya dari sekolah karakter sholat, karakter Al-Quran sama Rama gitu ya. Nah yang memang paling penting itu memang sholat ya. Sholat ya, Al-Quran juga penting. Cuma alhamdulillah kan saya punya anak 3. Jadi aku anak ketiga nih, jadi yang pertama kelas 3 kebetulan di sini juga sekolahnya. Oh iya, kakaknya. Terus yang kedua tuh kelas 1, Yafi. Terus yang ketiga masih umur 5 tahun, di masih belum sekolah ya. Nah itu kalau di rumah sih memang mungkin mereka ini merasa mamahnya ini tegas gitu ya. Masya Allah. Jadi bukan tegas ya, aku tuh mendidik ya Bun ya. Mendidik anakku tuh bukannya galak ya, tapi tegas. Karena menurut aku tuh beda antara galak dan tegas. Oh iya benar Bun. Gitu. Jadi kalau galak itu kan kita maksudnya apa-apa enggak gitu ya marah, tapi enggak konsisten gitu. Jadi besoknya nanti dibiarin aja. Kalau misalkan tidak melakukan apa-apa dibiarin. Nah, tapi kalau aku sih lebih ke tegas dan disiplin dan konsisten gitu. Jadi caranya gimana? Misalkan nih sholat ya, alhamdulillah kalau awal waktu tuh pasti udah langsung suruh gitu ya. Mereka lagi main HP, mereka lagi makan atau makan mungkin aku bisa nunggu ya. Tapi kalau misalkan lagi main HP ataupun lagi iseng-iseng di rumah aja, pasti langsung tanya, sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Itu mungkin nadanya mungkin agak tegas ya. Cuma itulah mungkin itu salah satu yang bisa menjadi mereka itu, oh berarti memang kalau ada azan tuh harus sholat. Ya walaupun mungkin pertama-tama mereka cuma mikirin, oh nanti takut mama marah nih gitu ya. Tapi menurut
menurut aku sih ya nggak apa-apa. Memang kalau sesuatu yang baik kalau tidak ditegaskan atau tidak dipaksakan, itu tuh kayaknya agak susah ya. Jadi mungkin orang tua ada yang berpikir masih kecil anak ini gitu ya. Jadi udah nanti aja kalau misalkan dia udah besar gitu ya. Tapi menurut aku sih nggak bisa seperti itu. Jadi menurut aku tuh ini karena dari kecil makanya kita harus mulai membentuk karakternya tuh dari awal. Bener banget gitu. Nah contohnya misalkan subuh nih yang paling agak berat kan subuh. Banget itu Bun, kelas 1 apalagi Bun ya. Jadi alhamdulillah mereka itu memang tidurnya kan pisah tuh dari kamar. Cuma kalau udah menjelang subuh itu pasti mereka pindah ke kamarku. Gitu. Selalu. Itu jadi, mau salat. Selalu. Jadi bangun. Jadi misalkan belum azan nih ya, misalkan azannya mungkin jam berapa? Jam 4 lewat biasa sih berapa sih? Setengah lima. Nah kadang kan ada yang bantu nih Mbak di rumah. Mereka jadi subuh tuh di rumahku tuh udah rame banget tuh. Bener nih. Jadi ya Allah. jadi udah rame. Berarti sudah ya Allah. Jam setengah 5 tuh udah rame. Pertama mbaknya beres-beres. Nah mbak beres-beres kan ketang-ketang anak-anak tuh masih bangun tuh. Nah itu jadi sebelum subuh pun mereka bangun tuh mereka ke kamar. Jadi kalau misalkan belum azan mereka mungkin tiduran sebentar. Tapi kalau misalkan udah azan udah langsung aku suruh sholat. Sholat dulu. Jadi masih ngantuk gitu ya. Sholat nggak bisa sholat. Nah untuk Yafi kan laki-laki nih sebisa mungkin ikut papanya ke masjid. Tapi kalau misalkan kita juga nggak harus mikirin dulu. Mah capek apa gimana ngantuk ya udah nggak apa-apa sholat. Tapi besok ya ke masjid ya. Jadi dijanjiin seperti itu gitu. Jadi ya udah hari ini nggak apa-apa kamu ini tapi besok ya ikut ke masjid gitu ke masjid. Alhamdulillah sih dia seneng banget. Pernah ya papanya ke masjid dia nggak dibangunin dia marah. Ya Allah. Pantasan Bunda. Makanya karena Yafik kan sama Ustazah sendiri ya Bun ya. Masya Allah ini Yafik dari semester 1 terus ke semester 2 Ustazah selalu melihat evaluasi ibadah ya Bun ya. Ini sholatnya Masya Allah baru kelas 1 tapi sholatnya nih udah konsisten. Ya Allah ini pasti dari didikan dari orang tuanya yang luar biasa yang hebat. Dan memang Masya Allah benar kata Bunda Yafik tadi mendidik anak memang dari kecil itu berarti dengan harus konsisten ya Bun ya. Konsisten. Maupun bagaimanapun kegiatannya perintahnya yang penting konsisten. Gitu. Jadi kalau subuh seperti itu misalkan. Jadi di rumah itu kadang kan mungkin ada di rumah yang masih ada yang kalem tidur gitu. Kalau di rumah tuh udah rame. Mbak udah beres-beres, aku udah keluar, udah masak. Nanti si anak-anak ini udah sholat. Nah yang ini menyinggung ke karakter kedua ya. Iya bener banget Bun, ada Al-Quran nih sekarang udah diluncurin. Kalau sholat pokoknya azan pokoknya sebisa mungkin sholat. Udah sholat subuh. Nah, alhamdulillah ya Ustazah, bukannya apa ya, maksudnya aku kan kadang suka kerja keluar, ada kepentingan keluar. Nah, terus aku tuh nggak kontrol loh. Jadi pas pulang-pulang, udah sholat belum? Udah. Masya Allah. Jadi, tanpa kontrol lagi, tapi sudah ada kesadaran. Berarti itu sudah menjadi karakter Bunda. Jadi, alhamdulillah juga bersyukur juga nih, maksudnya berarti hasil didikan kita nih, alhamdulillah masuk ke anak-anak gitu ya. Ya contohnya salah satu indikatornya tadi seperti itu, misalkan walaupun kalau di rumah kan memang ketemu sama anak-anak nih, jadi mamahnya dari kamar ada sholat, sudah sholat belum? Gitu kan kita langsung ketemu ya. Tapi kalau kita keluar kan kadang-kadang lost control ya. Oh mama nggak ada, ayah nggak ada, nggak ini gitu kan. Alhamdulillah, saya selalu kontrol sama mbaknya juga di rumah kan. Udah sholat belum anak-anak? Udah Bu. Oh berarti nggak tanpa disuruh. Alhamdulillah mereka udah ngerti bahwa sholat itu wajib. Itu yang penting yang ditanamkan itu sholat itu wajib. Yang pertama kali dihisab itu sholat loh nak. Iya benar banget. Jadi sejalan jadi antara yang diceritain di sekolah sama yang di rumah itu memang harus kita sejalankan supaya anak tuh kalau di sini ini berarti bener loh, kalau misalkan kita nggak sholat nanti kita dihisapnya gimana gitu istilahnya. Jadi alhamdulillah kalau sholat ya masih berjalan sih, masih berjalan. Cuma aku bilang sih udah on the track lah, tinggal berarti ini tinggal aku mulai si adiknya nih yang ketiga ini udah mulai nih subuh udah mulai, walaupun dia bangun aja gitu ngelihat kita sholat gitu, tapi alhamdulillah dia udah bangun juga. Iya, nanti jadi kebiasaan ya Bun ya. Jadi kebiasaan, oh iya ini kalau jam segini mama sama kakak udah pada sholat, jadi adik juga ikut-ikutan ya Bun. Masya Allah. Pokoknya kalau udah subuh tuh udah rame banget ya. Sebelum pas subuh tuh pasti di rumah tuh udah rame lah, udah terang lampu, udah beres-beres. Sudah menghidupkan sebelum subuh itu rumah itu sudah bercahaya. Alhamdulillah anak-anak ini ya mungkin lihat mamahnya nih agak tegas ya. Jadi ya mungkin awal-awal mungkin mereka berpikir mama galak nih, takut gitu ya segala macem.
kalau nggak dilakuin mama marah. Tapi ya nggak apa-apa, menurutku sih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi memang suatu yang baik tadi kan harus dipaksakan. Iya benar. Jadi dari situ, dari mamahnya marah, nanti pikir lagi, nanti dari sini sih, oh berarti sholat itu wajib loh. Jadi nggak perlu mama marah-marah, tapi aku udah sholat sendiri gitu. Masya Allah. Jazakillah khair Bunda, ya Allah Bunda. Karena salah satunya di Bunda ya Bunda Yafik ya. Masya Allah ini sudah benar-benar bersinergi dengan sekolah yang sudah membuat karakter Ananda seperti Yafik ini baik di sekolah, di rumah, Ananda ini sudah konsisten. Alhamdulillah banget ya Bun. Ini ya Allah kami mengucapkan terima kasih banyak ini nih sinergi Bunda nih, Masya Allah luar biasa. Kan memang balik lagi ya, memang guru itu adalah membantu mengajarkan pendidikan kita, akhlak anak kita gitu. Tapi yang paling penting sih memang di rumah. Di rumah itu ya kalau misalkan kita nggak kasih contoh atau kita cuek gitu ya terhadap akhlak anak, ibadah anak itu nanti kita yang rugi sendiri karena memang tanggung jawab kan kita, bukan di guru ya, bukan di guru. Tanggung jawab memang di orang tua. Nah, itu salah satu alasan dulu kan saya sebelum menikah memang saya kerja. Dulu tuh kerja itu bisa lembur-lemburan, Ustazah. Jadi bisa pulang tuh jam 3 malam, jam 2 malam gitu. Itu bisa kalau lagi peak season lagi susah ya. Akhirnya saya berpikir, nanti gimana kalau misalkan nanti aku punya anak ya gitu ya. Kayak mana ini Ziman? Akhirnya memutuskan nih. Jadi ambil ujian tersendiri, jadi bisa buka kantor sendiri. Nah, jadi kerjanya ada dari rumah. Jadi alhamdulillah ada pegawai di rumah. Jadi kalau yang keluar rumah itu kalau memang ada keperluan ketemu klien atau gimana. Tapi mostly sih di rumah gitu, di rumah. Jadi benar-benar anak-anak itu dipantau lah ya, dipantau ini. Nah, tadi menyinggung ke karakter kedua ya Bun ya, ada Al-Qur'an ya benar. Al-Qur'an ya. Alhamdulillah nih sebelumnya nih Bun ya. Karakter Al-Qur'an ini baru seminggu kemarin ya Bun kami gulirkan anak-anak yang pertama nih kami tanamkan dulu anak-anak untuk mengenal nih. Masya Allah Al-Qur'an itu Masya Allah nak ternyata Al-Qur'an itu kitab yang mulia. Nah, dan kemarin juga kami sudah mengajak anak-anak untuk kegiatan PPI tentang adab-adab Al-Qur'an serta yang benar-benar itu biar anak-anak tambah yakin dengan Al-Qur'an, kami kemarin sudah datangkan pendongeng. Nah, gimana nih Bun reaksi anak-anak setelah dengar pendongeng itu? Jadi pulangnya dari sekolah itu dia excited banget cerita. Ini mah tadi gini mah cerita di sekolah gini kata dia. Kamu seneng nggak? Seneng mah, ini baca ngedengernya seneng gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah, dari itu dia sebelum kemarin kan MOG itu baru dikasih tahu adab-adab Al-Qur'an ya, baru ke orang tua ya. Nah, sebelumnya ya Fiknya juga udah ngasih tahu pegang Al-Qur'an nggak boleh gini loh Ma. Dia udah ngasih tahu sendiri. Jadi gini karena kemarin udah dapat Bun dari PPI dari ustaz-ustaznya. Jadi ilmunya tuh alhamdulillah udah masuk. Jadi sebelum kita dikasih tahu di MOG ya, waktu di poin-poin gitu. Jadi dia udah ngomong sendiri, "Mah, kalau Al-Qur'an itu nggak boleh loh sembarangan gitu ya. Terus pegangnya pakai ini, terus pakai harus tangan kanan pegangnya. Terus harus pakai harus menutup aurat kata dia. Terus madep kiblat kata dia. Alhamdulillah. Kadang-kadang mamanya kadang malah dapat ilmunya dari anaknya. Tapi alhamdulillah. Jadi kalau Al-Qur'an, aku sendiri sih Al-Qur'an memang selain memang saya ini concern juga ke Al-Qur'an karena saya kan juga masih belajar juga nih. Aku kan masih ikut pengajian. Jadi belajar dari nol. Jadi berharapnya apa? Memang kita kan kalau orang-orang tua kita kayak kita gini ya, kayak aku kayaknya ya. Jadi itu jadi dulu kan cuma ngaji tuh yang ngaji aja. Oh ini ya terabas aja gitu ya. Jadi nggak tahu itu hukumnya, mahrojnya bener apa enggak, terus panjang pendeknya, tanda bacanya. Nah, jadi kan jadi aku memutuskan ikut lagi namanya ada RKBI ya. Ada jadi ikut. Jadi kita belajar dari nol. Jadi benar-benar dari bacaan yang ada, dari hurufnya, dari benar-benar nol gitu ya. Sekarang masih berproses. Nah, nantinya rencananya ilmu yang didapat dari ngaji ini mau ditransfer ke anak-anak. Masya Allah, luar biasa benar. Ya, jadi karena kayak seperti itu, jadi kan anak-anak ini harus jalan nih sama saya gitu istilahnya. Jadi kalau di rumah itu pokoknya harus kalau saya bilangnya harus habis subuh sama habis maghrib harus ngaji gitu minimal satu halaman. Minimal satu halaman. Jadi dia tuh ngantuk
ngantuk-ngantuk ya. Jadi si kakaknya sama si Afik tuh ngantuk-ngantuk. Ayo dong nak, satu halaman aja. Nah itu cuma nggak hanya mereka ngaji sendiri, tapi aku bareng. Jadi aku pegang Al-Quran juga gitu. Bunda juga sama Bunda juga gitu ya, Bunda. Benerin gitu. Iya benar. Jadi misalkan mungkin kakaknya udah agak bisa ya gitu. Jadi paling cuma kedengeran aja nih, misalkan ikhfanya nggak ini marutnya salah gitu. Nah kak gitu ya. Tapi kalau Yafik kan memang harus satu-satu nih, tartilnya harus satu-satu. Jadi ayo Yafik, dia pegang Al-Quran, aku pegang Al-Quran juga, Ustazah. Jadi dia ngaji, jadi kita benerin nih. Kadang kan memang mama aku nih kalau subuh itu suaranya nggak keluar loh, kata dia gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting ngaji gitu aja. Kalau saya gitu. Jadi semua tuh, jadi papanya, anak-anak sama saya kan, apalagi orang tua harus ngasih contoh ya. Iya benar banget. Harus kasih contoh. Jadi alhamdulillah sih sudah berjalan. Memang paling berat itu subuh ya. Subuh banget. Subuh tuh paling berat karena mereka masih ngantuk ya. Iya benar, anak-anak pun Masya Allah itu udah sholat, suruh juga ngaji. Tapi ayo dong nak, sekali aja satu halaman aja. Kalau misalkan mau, kadang kan kakaknya mau 2 halaman nggak apa-apa. Ini 1 halaman aja. Yang penting mama benerin nih, kita benerin sama-sama, kita benerin cara baca Al-Quran yang hurufnya gitu. Oh ya udah, jadi sambil ngantuk-ngantuk gitu, sambil ini ya dia. Masya Allah. Ya, Masya Allah Bun, ini benar-benar Bun, dari cerita Bunda ini tentang bagaimana Bunda juga menanamkan karakter Al-Quran kepada anak Anda. Yang penting bersama-sama ngaji setidaknya ya Bun, 1 halaman sehari ya Bun ya. Masya Allah, ini nih bakal selalu menjadi kebiasaan untuk anak Anda. Iya, itulah pokoknya pasti dia bakal mengingat, apalagi masa kecil ini kan masa pengingat anak-anak ya Bun ya. Masya Allah, aku dulu masih kecil tuh ngaji loh sama mamaku sama bundaku ya. Masya Allah. Terima kasih banyak lagi nih Bu, sekali lagi Bu. Jadi berharap itu menjadi kebiasaan mereka gitu. Jadi itu bukan hanya menjadi jadi mereka tuh senang gitu ngajinya. Jadi memang selain ngaji itu kan mereka juga tadinya pernah ikut TPA tiap sore. Tapi karena menurut aku sih jadi mereka tuh di TPA ngaji, udah gitu ada juga privatnya juga ngaji, panggil guru ke rumah gitu. Sama sendiri ya, tapi karena melihat perkembangan di TPA itu mungkin terlalu ramai, jadi agak susah anak-anak itu. Jadi aku tanya, masih mau nggak di TPA ini gitu ya, karena nggak mau berisik berisik terus nggak kedengeran sana sini gitu ya. Akhirnya ya udah kita selesai, kita berhenti nih di TPA, tapi privatnya lebihin ya. Jadi kan privatnya cuma 2 kali seminggu, jadi 3 kali seminggu gitu. Nah itu membantu. Itu kalau yang privat itu mungkin membantu untuk teknis-teknis ya. Jadi kan kadang mereka kan diajarin nun mati ketemu fa itu ada ikhfa dibaca gitu ya, kan gitu ya. Itu kan kadang kan kita suka agak ribet untuk menjelaskan. Tapi kalau misalkan ada metodenya, itu, jadi mereka senang gitu. Nah itu pula kan di rumah nih. Jadi karena di rumah itu yang kakaknya sama Yafik ikut, jadi adik-adiknya itu yang terakhir itu kadang suka ngikut. Jadi denger gitu ya Bun ya. Jadi walaupun memang belum bisa dipaksain. Cuma nanti ngaji lah adik, nanti ngaji ya sama ini ya. Nggak mau sekarang, ya udah nanti ya gitu ya. Ya udah, tapi lama-lama kan dia kan sesuatu yang diperdengarkan berkali-kali terus sering gitu kan. Jadi mau lah istilahnya. Jadi dia tahu aku sih jadi gini, menjadi contoh. Menjadi contoh. Jadi kayak kakaknya untuk adiknya. Adik kakaknya tadi, Masya Allah. Nah, tapi mudah-mudahan ya Bun ya, apalagi di bulan puasa ini ya Bun ya. Kami sangat berharap banget di bulan puasa ini karakter Al-Quran ini benar-benar melekat di Ananda. Makanya kemarin kan alhamdulillah habis MOG ya Bun ya. Orang tua juga sudah mengenal, ternyata bagaimana ini menanamkan karakter Al-Quran. Makanya kenapa sekolah pengen adanya karakter Al-Quran ini berjalan dengan lancar, agar ini tadi Bun, anak-anak tuh bukan hanya di sekolah aja loh yang mau baca Al-Qurannya, tapi di rumah maupun di luar sana gitu. Masya Allah. Jazakillah khair Bunda. Masya Allah Bunda. Satu lagi Ustazah, yang kemarin kan ada yang bintang sholat ya. Oh iya benar banget. Itu ngaruh banget. Oh itu ngaruh banget ya Bunda. Jadi gini kan kakaknya dapat ya, adiknya juga dapat nih. Jadi kakaknya nih memantau adiknya nih. Gitu. Kamu kalau belum sholat jangan di sini loh. Yafik kalau belum sholat nggak boleh dicentang. Oh iya benar ya Allah. Gitu. Jadi ya mereka ya, saya kasih kemandirian mereka, pokoknya jujur. Ini kamu isi, kalau isi mama nggak lihat, mama nggak tahu kamu benar apa enggak isinya, tapi mama kasih kasih kepercayaan kalau berbohong itu dosa. Itu aja. Ya, jadi tanpa sengaja juga kakaknya juga mau. Jadi kakaknya ngajarin adik ya Bunda ya. Nggak boleh itu, nggak boleh ini. Oh ya udah, akhirnya ya alhamdulillah sih itu membantu banget. Jadi mereka termotivasi. Berarti kalau belum sholat belum boleh dicentang nih gitu ya, belum di ini. Jadi ya malah kayak kayak bukan bersaing ya, apa sih, kayak tertantang gitu ya untuk menyelesaikan itu dengan baik gitu.
Ya, itu Oh berarti banget. foster itu tuh sangat berpengaruh ya Bun iya, ya. iya. Dan alhamdulillah nanti Bun untuk Ramadan ini kan kita ada lembar kendali juga Ramadan Bun. Itu mudah-mudahan juga bisa menantang Ananda. Di sana bukan hanya sholat Bun, tapi tilawah, berinfak gitu. Nah di sana mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan ini anak-anak bisa memaksimalkan bulan puasanya dengan baik, dengan kebaikan-kebaikan. Tapi alhamdulillah Bun, kalau yang untuk karakter yang ramah ini sudah kami berjalan nih Bun. Walaupun memang belum digulirkan secara ini ya Bun ya, secara real gitu ya. Tapi ketika anak-anak masuk, kita salim dulu sama ustadz-ustazahnya. Kan memang sekarang kalau salim kan masih kayak gini ya Bun ya. Belum. Terus nak jangan hanya di sekolah ya mana. Kalau di rumah pulang sekolah juga harus salim orang tua kayak gitu. Mudah-mudahan nanti ini berjalan ya Bun ya, bertahap anak-anak bisa mengenal ya Bun ya. Jadi udah mungkin karena pelajaran dari sekolah juga, jadi mereka juga tertanam juga kayak gini misalkan, mah kata ustazahnya kan kalau mau masuk ke kamar mama ke orang tua kita harus ketuk lah, jadi ketuk mereka. Ya Allah. Iya, jadi mereka ketuk dulu gitu, ketuk dulu. Oh alhamdulillah. Berarti sudah tahu ya Bun adab-adab kita sebagai anak yang kecil hormat kepada orang tua juga ya Bun ya. Cuma memang kan gini lah ustazah, namanya anak-anak ya. Memang kadang-kadang ada selisihnya gitu iya, ya. pasti, Jadi Bun. ada berantemnya ya. Oh yang gede yang kecil yang tengah jebret gitu Iya, ya. bener, Berantem bener, gitu. bener. Tapi ya itu kadang-kadang kalau nggak Itu pemanis Bun. pemanis ya, Pemanis ya Bun ya. pemanis banget. Iya, Tapi saya paling senang tuh kalau kayak gini lagi momen seperti ini. Mereka tuh minta mama ceritain dong kisah Nabi Nuh gitu. Oh, Masya Allah. Itu mereka minta. Aduh, mama belum tahu. Nah, karena kita suka lupa ya. Nanti mama cari di internet dulu ya. Nanti mereka duduk tuh, jadi tiduran di kamar. Saya bacain. Kadang adiknya tuh sampai tidur. Oh ya Allah. Itu dongeng ya. Tuh. Biasanya sebelum tidur itu Bun, dongeng gitu. Adik tidur tuh. Nanti kalau besok mau adiknya susah tidur, mama dongengin aja tentang Nabi kata dia itu. Sekarang Nabi apa ya kata dia. Terus besok Nabi inilah, sampai besok Nabi ini gitu. Itu enak ya. Bener. Memang kalau sebenarnya males. Kalau dipikir capek, kita capek pasti banget, pasti capek lah. Jadi di rumah tuh pengen istirahat. Apalagi kan kalau aku kan orang kerjaan itu konsultan ya. Jadi banyak berbicara sama orang. Jadi kadang kalau di rumah tuh pengennya nggak ngomong gitu ya, capek. Iya, Tapi istirahat gitu ya, nggak bisa karena anak-anaknya harus diatur. Pokoknya kalau di rumah itu kalau mamahnya sakit bubar lah semua gitu ya. Allah, bener ya, kalau ibu sakit bubar semua. Iya benar. Pokoknya kalau ibu itu tamengnya rumah tangga ya Bun ya. Ibu seneng, rumah seneng ya. Ibunya sakit, rumah juga sakit. Semuanya sakit ya Allah. Jadi pengalaman banget. Jadi pengalaman waktu kemarin apalagi ya yang sakit satu rumah Iya gitu benar ya. ya Allah. Itu alhamdulillah ini nih induk semangnya nggak sakit ya. Makanya Jadi ya Allah, 4 orang yang kuat banget loh, Masya Allah. 4 orang yang sakit masuk rumah sakit itu kalau kitanya ibunya ini sakit, siapa yang mau ngurusin beneran Bun. Kadang yang satu aja kita masih udah gupuk, itu Bunda ya Allah 4. Luar biasa Masya Allah Bun. Cuma gini Ustazah, kan memang orang tua tuh kan ibu dan bapak ya. Tapi memang kalau aku sih pikirnya enggak ya ayah memang harus juga dekat sama anak. Cuma karena memang kesibukan jadi memang pertumbuhan besar itu memang di ibu. Ya jadi secapek apapun kita pasti yang didik tuh ya ibu ya. Ibu ya. Kayak misalkan contohnya kalau di rumah ya. Jadi kan ayah tuh nggak tahu sampai mana hafalan anak. Iya benar. Ya, sampai mana Al-Qur'an bacanya anak ya, sampai mana sekolahnya tuh pelajarannya gimana gitu. Mungkin ada ayah yang bisa konsentrasi tapi mostly ayah itu kadang-kadang sibuk di kerjaan di rumah itu juga waktunya mungkin nggak terlalu banyak. Udah pulang tuh udah sore gitu ya. Jadi weekend juga paling acara waktu sama keluarga. Nah, memang anak-anak tuh memang ibu lah ya. Ibu benar. Emang ibu banget. Jadi yang tahu hafalan anak-anak ini sampai mana ibu. Ya ibu gitu. Ya benar. Hafalan dari ngajinya sampai mana, halaman berapa, terus pasti semuanya. Untuk mendidik sholatnya menanamkan karakternya tadi ya Bun ya. Ya ke ibu lah. Jadi kadang mungkin ada suatu waktu pernah ya saya lagi pergi gitu ya, ada papanya nih gitu ya, itu udah mau azan ya, terus anak udah sholat belum? Oh iya ya, soalnya lagi sibuk kerja kan. Aduh, kata saya benar-benar harus emak ini ya. Berarti benar-benar tumpuan emak ya Bun ya. Ya Allah. Iya. Alhamdulillah pokoknya sinergi selama sekolah di sini sih alhamdulillah meningkat lah dari ibadahnya, dari agamanya gitu Bun ya. Sosialisasinya juga. Jadi ya
ada manfaat yang walaupun memang kemarin agak menurun ya Ustazah, Iya, benar. karena memang kan kita kan lagi pandemi ya. Jadi ini mulai bangkit lagi. lagi, Ya mudah-mudahan alhamdulillah, kedepannya Masya Allah. sama gitu ya kayak dulu lagi. Iya, Masya Allah. Semangat. Semangat Bunda ya Allah. Terima kasih Semangat buat banyak ini bunda-bunda Bun. semua Iya, ya, semangat untuk di- bunda-bunda di semua rumah. di rumah. Ini tadi ada beberapa tips nih dari Bunda Yaya Fik bagaimana kita menanamkan karakter sholat ini biar selalu anak-anak tuh bisa tercapai karakternya. Baik di sekolah maupun di rumah, itu berarti kita harus benar-benar sinergi ya Bun ya. Iya. Dan menanamkan kepada anak-anak itu harus konsisten. Konsisten. Itu Dan kita intinya harus mencontohkan. konsisten. Nah benar Bunda. Kalau kita cuma nyuruh-nyuruh tapi kita nggak Tidak ngelakuin, mencontohkan, itu nah, akan sama aja gagal. bohong, akan gagal ya Bun ya. Akan gagal. Jadi anak nanti benar Bunda aja enggak gitu ya Bun ya. Oh berarti harus ada konsisten. Terus kita juga mencontohkan apa yang kita ucapkan itu kita juga melakukan gitu. Iya Masya Allah. Sekarang mama kayak gini, ya Fik udah sholat belum? Mama udah sholat belum? Ya, Oh, jadi Masya dia Allah, berbalik dijawab menjawab lagi, ya. dijawab Jadi kan kita lagi. malu ya sebagai orang tua. Berarti kita harus sholat dulu nih, harus sholat dulu, baru kita nyuruh Baru ya. kita nyuruh, baru kita gitu. nyuruh. Atau bareng-bareng Atau gitu ya, Bun, ya. kita baru nanya gitu ya. Kalau misalnya kita nanya kita belum sholat, mama udah sholat ya? Iya sudah. Nah kan enak ya. Iya, Dan kalau benar. belum kan gimana gitu lah. Iya, wah Masya Allah. Wah Masya Allah seru banget ini hari ini bincang-bincang sama Bunda Yafik di kegiatan podcast kelas 1. Keren banget. Padahal waktunya itu masih banyak ya Bun ya, masih seru gini untuk kita bincang-bincang ya Bun ya. Tapi nanti lagi ada waktunya lah Bun ya, ada waktunya lagi. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi, kita bisa berbincang-bincang. Alhamdulillah kegiatan podcast berbincang sama Bunda Yafik tentang karakter sholat, karakter Al-Quran dan karakter Rama, bagaimana bersinergi ya Bun ya antara sekolah dan di rumah. Mudah-mudahan ini sebagai bincang-bincang yang bermanfaat ya Bun ya, Amin, bisa amin, menjadi amin. inspirasi bagi Amin, bunda-bunda amin, yang amin. lain. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Sama-sama, sekali lagi. Ustazah. Sehat-sehat selalu Sama-sama, terima Bun. kasih. Jangan kapok ya Bun ya datang di Enggak. podcast kelas 1. Enggak kok. Mudah-mudahan nanti di kegiatan ini sampai selamanya sekolah dan di rumah anak-anak selalu bisa konsisten dan kerjasama Iya, dengan baik. iya. Oke, Iya. Ustazah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bunda ya. Untuk bunda-bunda yang lain Iya. atau ayah bunda semuanya terima kasih banyak. Kami pamit ya Bun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.